Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Sebelumnya kami ingin berterima kasih banyak kepada dosen pengampu mata kuliah pengembangan bahan ajar yaitu Bu Eva yang telah memberikan kami waktu dan kesempatan sehingga kami dapat membuat suatu video pembelajaran terkait materi yang akan kami sampaikan nanti. Dan tidak lupa pula kami ingin mengapresiasi kepada teman-teman sekalian yang telah ikut hadir dalam berdiskusi terkait perkuliahan kita pada siang hari ini. Dan tidak lupa pula, perkenalkanlah kami dari kelompok 2 yang beranggota Siti Namira Azani dan Ita Kosari. Saya sendiri sebagai moderator dan pemateri. Selanjutnya, adapun materi yang akan kami sampaikan pada perkuliahan hari ini, yaitu terkait hakikat bahan ajar sebagai sumber belajar. Nah, teman-teman sekalian, sekarang kita beralih nih ke dalam materi-materi apa saja yang akan kami sampaikan nanti. Yang pertama sekali ada bahan ajar sebagai sumber belajar. Yang kedua, apa aja pemanfaatan internet sebagai sumber belajar dan apa manfaatnya di dalam dunia kita sebagai seorang pelajar gitu. Manfaat internet itu sumber belajar itu untuk apa? Nah, yang ketiga itu yaitu peran bahan ajar bagi guru dan siswa. Nah, sebelum itu teman-teman sekalian, ada kala baiknya kita mengetahui terlebih dahulu nih, sumber belajar itu apa sih? Nah, terkait hal itu mungkin akan lebih baiknya jika disampaikan oleh teman kita bernama Ita Kosari, dipersilahkan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Siti Namira Azani sudah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi. Nah, untuk yang pertama sekali, kita akan membahas dulu apa itu yang dimaksud dengan sumber belajar. Nah, jadi sumber belajar itu adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan acuan ataupun referensi yang menghasilkan pengalaman belajar bagi anak didik. Nah, jadi segala sesuatu hal yang dapat kita ketahui informasinya berdasarkan hal itu ataupun dapat kita peroleh ilmu berdasarkan hal itu, nah itu dimaksud dengan sumber belajar. Nah, selanjutnya bahan ajar sebagai sumber belajar. Nah, jadi bahan ajar itu merupakan bagian dari sumber belajar. Bahan ajar adalah segala sesuatu bentuk yang digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Nah, jadi di sini ada banyak sekali berbagai macam bahan-bahan ajar yang dapat digunakan sebagai sumber belajar. Mengapa demikian? Nah, jadi sumber belajar bahan ajar ini dikatakan sebagai sumber belajar karena berdasarkan dari bahan-bahan ajar ini dapat kita peroleh berbagai macam informasi ataupun ilmu-ilmu sehingga bahan ajar ini dapat dikatakan sebagai sumber belajar. Nah, jadi berdasarkan dari bahan ajar ini, baik itu berupa bentuk buku ataupun jenis-jenis bahan ajar lainnya, yang mungkin bahan ajar tersebut ada kita pelajari di minggu sebelumnya. Nah, jadi bahan ajar itu menjadi sumber belajar. Nah, kemudian bahan ajar ini dia dapat berupa bahan tertulis maupun tidak tertulis. Nah, jadi bahan ajar tertulis itu termasuk buku, lembar kerja, yaitu LKPD, kemudian lembar-lembar penyerta dari alat peraga ataupun media pembelajaran yang dapat digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu, bahan ajar itu dikatakan sebagai sumber belajar. Nah, jadi bahan ajar itu dapat kita peroleh informasi berdasarkan bahan ajar. Oleh karena itu, makanya dinamakan sebagai sumber belajar. Nah, selanjutnya di sini teman-teman ada beberapa contoh bahan ajar yang dapat digunakan sebagai sumber belajar. Nah, untuk yang pertama sekali di sini ada bahan ajar cetak ataupun visual. Nah, jadi contohnya ada buku biologi, kemudian ada modul ajar biologi, kemudian ada handout ataupun buku saku. Nah, jadi buku-buku ini dapat digunakan sebagai sumber belajar. Nah, jadi buku-buku inilah yang dikatakan sebagai bahan ajar, yaitu dapat digunakan oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar, yang juga menjadi buku panduan ataupun acuan bagi peserta didik dalam belajar. Nah, kemudian ada bahan ajar dalam bentuk audio ataupun audiovisual. Nah, jadi berdasarkan bahan-bahan ajar ini dapat diperoleh berbagai macam informasi ataupun sumber-sumber ilmu. Oleh karena itu, bahan ajar ini juga sangat bagus untuk digunakan oleh dalam kegiatan pembelajaran untuk memperoleh berbagai ilmu-ilmu. Nah, kemudian di sini ada juga bahan ajar interaktif berupa e-learning. Nah, jadi ini mungkin bahan ajar interaktif ini
memerlukan interaksi siswa dalam mencari berbagai hal ilmu. Nah, ini berkaitan erat dengan internet. Nah, jadi berdasarkan e-learning ini ataupun bahan ajar interaktif ini, siswa dapat memperoleh berbagai macam informasi-informasi. Dikatakan dengan bahan ajar interaktif, maka di sini perlu peran siswa ataupun guru dalam mencari berbagai informasi ataupun ilmu. Nah, jadi teman-teman sudah tahu kan mengapa bahan ajar itu dikatakan sebagai sumber belajar. Nah, selanjutnya itu materi tentang pemanfaatan internet sebagai sumber belajar, dan dalam hal ini akan dipaparkan materinya oleh rekan saya yaitu Siti Namira Azani. Kepada Siti Namira dipersilahkan dengan segala hormat. Nah, teman-teman sekalian, jadi teman-teman udah pada tahu kan terkait materi kita sebelumnya, yaitu bahan ajar sebagai sumber belajar yang telah dijelaskan oleh pemateri kita sebelumnya. Tentu banyak banget manfaat bahan ajar itu sebagai sumber belajar, di mana sumber belajar itu menjadi suatu acuan seseorang untuk menggali berbagai informasi terkait pembelajaran yang diberlangsungkan. Nah, sekarang kita itu akan masuk ke dalam materi selanjutnya nih, yaitu pemanfaatan internet sebagai sumber belajar. Mungkin teman-teman sebagian nggak pada asing lagi ya dengan internet atau dunia maya, di mana internet itu ya zaman sekarang nggak mungkin nggak ada orang yang gunain gitu. Jadi pemanfaatan internet sebagai sumber belajar itu untuk apa? Nah, di sini nih kita akan menggali. Secara dasarnya, internet ini berasal dari kata interconnection networking. Nah, kata interconnection ini ialah saling berinteraksi atau ya berkesinambungan ya. Dan atau dengan kata lain, sedangkan networking itu mengandung kata ya berarti sambungan dan lain sebagainya. Nah, untuk hal itu mungkin kita dapat mencocokkan ya bahwasanya interconnection networking itu ialah koneksi antara seluruh dunia yang bersifat global yang memiliki kesinambungan, yaitu terkoneksi semua dengan jejaring internet ini. Kemudian, pemanfaatan jaringan internet sebagai sumber dan media pembelajaran ini dapat diimplementasikan melalui browsing, researching, searching, consulting, dan communicating. Nah, mungkin teman-teman udah pada tahu ya, bahkan di antara kita semua pasti pernah menggunakan dan mengimplementasikan ya, lebih tepatnya ya, hal-hal yang kayak demikian, seperti browsing dari web, kemudian research, kayak kita bisa lihat gitu terkait sumber-sumber daya yang harus kita ketahui, kemudian kita dapat men-searching. Nah, searching ini kayak kita cari tahu nih di Google nih, terkait materi-materi yang kita nggak tahu sebelumnya kan, yang ingin kita ketahui. Kemudian consulting, yaitu kita dapat mengkonsul kepada ahli-ahli yang lebih berpengalaman dalam bidang tersebut, dan juga dapat communicating atau komunikasi. Dan inilah yang paling penting. Nah, dengan adanya internet ini, manfaat internet itu kan banyak sekali. Nah, kita berbicara tentang dampak positifnya dari internet itu, yaitu ya kayak gini yang dapat kita implementasikan, seperti komunikasi, dapat kita komunikasi dengan orang yang jaraknya jauh dengan kita, gitu kan, dengan adanya internet ini. Lalu, internet ini dalam kaitannya dengan pembelajaran, merupakan sesuatu yang dapat dikembangkan dari pembelajaran yang berbasis teknologi informasi. Nah, seperti e-learning tadi nih, yang udah dijelaskan sama Ipa nih sebelumnya. Dengan adanya e-learning atau sebuah pembelajaran dengan menggunakan jaringan internet, maka suatu pembelajaran itu dapat terkesan mengasyikkan gitu, sehingga membuat siswa-siswa gitu kan lebih menarik nih dalam belajar gitu, karena bantuan dari internet tadi. Dan kita sebagai guru pun tidak boleh juga dan tidak boleh lupa ya untuk menghimbau para siswa memperhatikan gerak-geriknya supaya tidak salah menggunakan internet tadi. Nah, kemudian teman-teman sekalian, kita akan lanjut nih, kelebihan internet dalam kegiatan pembelajaran itu untuk apa? Nah, yang pertama sekali, peserta didik itu dapat tertarik nih, seperti yang saya jelaskan tadi. Karena dengan adanya internet gitu kan, kita kayak men-searching browser, atau nggak searching kayak hal-hal pengetahuan lainnya gitu kan. Jadi siswa-siswa sekalian dapat lebih menarik melihat secara langsung itu apa yang kita jelaskan nantinya, apa yang kita perlihatkan kepada mereka. Jadi terkesannya pembelajaran yang kita lakukan di dalam kelas itu terlihat lebih menarik. Nah, kemudian pembelajaran itu dapat dilakukan secara interaktif dan efektif. Nah, mengapa interaktif? Ya karena ada interaksi nih antara guru dan siswa, kemudian antara siswa juga dengan apa yang dilihatnya itu kan dari
visual atau audio visualnya, mereka bisa mendengarkan mungkin secara langsung. Misalnya nih, contohnya ya, sedikit contohnya, misalnya kita buka di laptop nih, atau nggak di InFocus nih, kita tampilkan layar kepada siswa-siswa terkait misalnya materi tentang reproduksi pada tumbuhan. Nah, jadi siswa-siswa bisa lihat secara langsung nih bagaimana pembuahannya dan bagaimana penyerbukan pada tumbuhan begitu. Jadi mungkin siswa-siswa lebih menarik, lebih paham dengan materi yang kita ajarkan. Kemudian tersedianya materi pembelajaran yang mutakhir melalui media internet. Nah, hal ini tuh bisa kita lakukan dengan cara ya materi yang diajarkan itu dapat up to date gitu. Karena setiap hal yang kita cari di internet itu pasti hal-hal yang ter-up to date gitu, teman-teman sekalian. Kemudian peserta didik itu dapat dengan mudah memahami materi yang diajarkan tadi. Karena yang pertama tadi kan mungkin kita dapat men-sharing video gitu sebagainya kan. Jadi peserta didik itu dapat menarik gitu kalau misalnya lihat video-video yang berbasis animasi kayak gitu kepada siswa-siswa. Kemudian pembelajaran akan terkesan lebih menarik dan praktis dilaksanakan. Nah, itulah kegunaan dan kelebihan internet dalam kegiatan pembelajaran. Nah, teman-teman, pasti teman-teman udah pada yakin dan pada tahu ya kan, banyak banget kelebihan internet itu di dalam dunia pembelajaran. Nah, teman-teman sekalian, maka untuk hal itu lebih baiknya kita sebagai calon-calon guru ya harus bisa memilah bagaimana dampak positif dari internet itu yang bisa kita terapkan dalam dunia pendidikan. Nah, baiklah teman-teman sekalian, selanjutnya kita akan membahas nih materi kita yang ketiga, yaitu peran bahan ajar bagi guru dan siswa. Nah, adapun peran bahan ajar bagi guru, itu diantaranya apa aja sih? Yang pertama itu guru dapat menghemat waktu dalam mengajar. Mengapa demikian? Karena dengan adanya bahan ajar, jadi guru tuh dapat ya materi yang diajarkannya itu sudah ada gitu dalam sumber belajar yang diberikan gitu. Jadi guru kayak nggak usah susah payah lagi gitu untuk memberikan materi-materi kepada siswa karena sudah ada bahan ajarnya seperti buku tadinya kan, kemudian seperti apa tadi modul dan hangout satu pada siswa ya begitulah. Jadi menghemat waktu nih bagi guru dalam mengajar. Dengan adanya bahan ajar tadi, maka jenis dari berbagai jenis bentuknya, waktu mengajar guru pun akan lebih dipersingkat. Kemudian yang kedua yaitu mengubah peran guru dari seorang pengajar menjadi seorang fasilitator. Nah, mungkin hal ini teman-teman udah pada tahu ya, apalagi misalnya siswa-siswa zaman sekarang kan udah ada buku nih, buku cetak nih, pasti dibagiin nih sama guru-gurunya gitu. Pasti dalam buku cetak itu telah ada gitu materi-materinya, telah disampaikan. Mungkin nanti guru tinggal menjadi fasilitator saja, memfasilitasi siswa, kemudian menanyakan apa yang belum dimengerti oleh siswa tersebut, dan lain sebagainya. Hal itu mungkin akan berjalan lebih efektif karena guru tidak hanya berfungsi sebagai pengajar, tetapi lebih berfungsi sebagai fasilitator yang mampu membimbing siswanya. Nah, yang ketiga yaitu meningkatkan proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan interaktif. Dengan adanya bahan ajar tadi, guru akan mempunyai waktu lebih leluasa nih dalam berkomunikasi dengan siswanya, berinteraksi dengan siswanya, dalam mengelola proses pembelajaran sehingga dapat berjalan dengan efektif dan efisien, teman-teman sekalian. Nah, selanjutnya ada peran bagi siswa. Adapun peran bahan ajar bagi siswa itu untuk apa sih? Nah, sedikit kita akan tahu peran bagi siswanya itu untuk apa yang akan dijelaskan oleh teman kita, Ita Kosari. Dipersilahkan. Nah, jadi teman-teman udah tahu nih apa peran bahan ajar bagi guru. Nah, mungkin sudah jelas ya. Selanjutnya kita akan ketahui apa peran bahan ajar itu bagi siswa. Nah, untuk yang pertama, siswa dapat belajar tanpa harus ada guru atau teman siswanya yang lain. Nah, jadi dengan adanya bahan ajar, siswa itu dapat belajar secara mandiri. Dia bisa belajar sendiri di rumah tanpa ada temannya ataupun tanpa ada guru. Dia bisa baca-baca dengan buku yang dia punya. Kan di sekolah ada banyak nih bahan ajar ataupun buku yang dapat dipinjam oleh siswa dari pustaka. Nah, jadi ketika dia berada di rumah, dia masih bisa belajar sendiri tanpa berdiskusi dengan teman ataupun dengan guru. Nah, jadi dia bisa membaca buku kapan saja dan di mana saja. Nah, kemudian dengan adanya bahan ajar itu akan membantu potensi siswa untuk menjadi pelajar mandiri. Nah, seperti yang saya katakan tadi, dia bisa belajar sendiri, bisa mempelajari berbagai macam hal yang dia sukai sendiri di rumah. Nah, kemudian peran bahan ajar lainnya untuk siswa itu, siswa dapat belajar kapan saja dan di mana saja dengan informasi yang dapat langsung dipelajari pada bahan ajar.
Nah, jadi bahan ajar ini kan ada banyak nih, ada buku, ada melalui internet dan bahan ajar lainnya. Nah, jadi dengan adanya bahan ajar, dia bisa belajar sendiri, tidak hanya di sekolah, tidak hanya di rumah, bisa jadi dia bisa bermain. Sambil dia bermain dengan teman-temannya, dia bisa belajar, bisa bawa-bawa buku ataupun dia bisa belajar dari internet. Nah, oleh karena itu dikatakan dengan adanya bahan ajar ini akan membantu siswa itu untuk menjadi pelajar yang mandiri. Nah, jadi teman-teman, saya rasa sudah jelas apa yang dimaksud dengan sumber belajar, kemudian apa saja peran bahan ajar bagi guru dan siswa, kemudian mengapa bahan ajar bagi guru dan siswa, mengapa bahan ajar bagi guru dan siswa itu sangat penting. Nah, selain itu kita juga udah tahu apa pemanfaatan internet dalam sumber pemanfaatan internet sebagai sumber belajar. Nah, teman-teman sekalian, terkait materi yang udah kami sampaikan nanti tadi, semoga bermanfaat dan dapat dimanfaatkan berbagai ilmu pengetahuannya dan dapat diimplementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai kita dan juga sebagai calon guru. Nah, teman-teman sekalian, terkait materi yang sudah kami sampaikan tadi, semoga dapat bermanfaat materi yang kami sampaikan dan semoga dapat kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari dan juga sebagai bahan ajar bagi kita dan juga sebagai pedoman bagi kita sebagai calon guru. Dan terima kasih banyak atas diskusi perkuliahan kita pada siang hari ini. Kami dari kelompok 2 mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.